Seorang pengacara dikeroyok secara brutal oleh puluhan orang yang diduga sebagai debt collector. Akibat pengeroyokan, sang pengacara mengalami gegar otak. Inilah video amatir yang memperlihatkan kebrutalan puluhan orang yang diduga debt collector saat mempersekusi seorang pengacara senior di sebuah rumah makan di Surabaya. Korban, yakni Cecep Muhammad Yasin atau yang biasa disapa Gus Yasin, hanya diam menghadapi puluhan pengeroyok. Keberadaan Gus Yasin di lokasi kejadian awalnya ingin membeli makanan untuk berbuka. Namun situasi menegangkan terjadi saat puluhan orang datang dan menagih hutang atas nama Proko yang merupakan anak kliennya. Gus Yasin yang berusaha menengahi justru menjadi sasaran kebrutalan para pelaku. Ia mengalami pemukulan di kepala, bahkan ditendang serta diinjak meski sudah terjatuh. Nah, ketika saya datang ke sana kok tahu-tahu itu di situ tuh ada kumpulan buahnya mencari anak saya. Nah, saya disebutkan adalah pengacara, cari pengacara Fahmi namanya. Nah, karena begitu banyak dan mereka begitu brutal naluri saya sebagai bapak, maka saya mengatakan saya pengacaranya, saya bilang begitu kan. Nah, begitu saya ngomong pengacaranya, mereka langsung spontan brutal lagi. Disitulah mereka melakukan perusakan, membanting kursi, memecah, pokoknya kursinya dirusak, ada berapa kursi. Terus saya melihat mereka merusak, memecahi piring dan sebagainya, sehingga ada disitulah. Di depannya polisi itu saya sampaikan dan polisi melihat adanya persekusi yang sedemikian rupa. Saya minta karena sudah ada perusakan dan sebagainya, sudah masuk 170 KUH pidana, saya minta untuk mereka diamankan. Tolong ini diamankan karena situasinya mereka brutal dan mereka itu ngawur, saya bilang. Setelah itu polisi tidak melakukan penangkapan, polisi hanya menanyakan tentang hutang aja, padahal itu sudah brutal. Diagnosanya sementara ya, kalau diagnosanya itu adalah gegar otak ringan. Saya mengalami gegar otak ringan. Sementara itu, Andri Ermawan, kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya dan berharap pihak kepolisian menangani kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku. Klien daripada anaknya korban ini sedang mengurus tagihan, sehingga mereka menagih, tapi terjadilah peristiwa yang mungkin teman-teman sudah tahu tadi, yang dianggap pasal 170. Waktu itu berapa orang? Kurang lebih dari 10 ya. Nah, dari 10, kemudian juga ada semua bukti-bukti. Jadi nanti biar nanti kami berikan pihak Polrestabes untuk bertindak profesional untuk menangani kasus ini secara serius. Ya. Kini korban pengeroyokan masih dirawat di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Irwanda Ikadisa, jurnalis NTV melaporkan.